Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk semua. Perkenalkan, nama saya Pak Hari Purnomo, owner dari Warisbi Channel. Nah, Warisbi itu kepanjangannya Warung Informasi Bisnis. Jadi Warisbi ini saya mulai aktif ya, mulai saya aktifkan ya. Kemarin mulai berdiri itu sudah hampir 15 tahun. Jadi zamannya HP ku sik gurung ono, Mas. Ya. Jadi saya sudah konsen ya bagaimana saya bicara pemberdayaan. Nah, sekarang ini saya di era teknologi informasi ini bahasa saya ya di dalam menerjemahkan optimalisasi teknologi ini ya, apa yang nggak bisa dengan teknologi informasi ya. Jadi kayaknya ini harus menjadi sebuah solusi ya dari permasalahan yang ada terkait dengan pemberdayaan, terkait dengan transparansi, terkait dengan bagaimana menciptakan ruang publik ya di setiap lingkungan ya. Bagaimana dengan adanya teknologi ini pemberdayaan segala macam itu menjadi sebuah solusi, harus bisa mampu menjadikan sebuah solusi. Jangan sampai gampangannya kita difasilitasi HP yang sudah luar biasa ini ya, kemarinnya sudah mutakhir lah menurut saya. Nggak tahu nanti perkembangan teknologi itu kayak apa lagi ya. Yang jelas di era 4.0 pokok jadi milenial. 4.0 ya. Saya udah 5 sudah. Ya, 5.0 sudah. Nah, dari situ tadi gampangannya perkembangan teknologi yang sudah luar biasa ini jangan sampai kita nggak bisa mengoptimalkan bagaimana teknologi ini ya kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh semua lapisan. Ya. Tadi tidak hanya terbatas oleh milenial saja, ya. Tidak terbatas oleh kelompok milenial saja. Bagaimana kita mampu ya mengoptimalkan teknologi ini kemanfaatannya itu untuk semua lapisan masyarakat. Ya. Jadi kembali lagi ya, Warisbi ya, itu saya dirikan itu selagi saya masih aktif di ASN ya. Jadi saya pensiunan ya. Jadi saya waktu di pensiunan saya sudah bergerak ya. Saya sudah sering presentasi di berbagai perguruan tinggi ya. Saya juga menjadi motivator, sering saya diundang di kabupaten, di kota ya, bahkan sampai keluar daerah juga pernah ya. Nah, dari yang saya lakukan selama ini karena saya di pemerintah tadi kayak ada kesulitan ya menerapkan program yang ideal ya, yang ideal. Ya. Jadi pemerintah itu pada posisi sekarang itu lebih ke EGP ya. Emangnya gue pikirin ya. Ya. Sepanjang nggak menguntungkan saku saya, emangnya gue pikirin. Begitu kan ya. Jadi di saat saya melakukan pembinaan ya, saya kan di saat melakukan pembinaan itu kan selalu malam hari ya. Berarti di saat saya ke daerah sekitar 50 atau 70 kilo dari rumah, saya bermalam di sana. Nah, terus teman-teman saya tuh gitu, kamu tuh ngapain ya? Pembinaan bermalam di sana, pembinaan bermalam di sana. Masalahnya apa? Di saat saya lakukan di siang hari ya, berdasarkan survei, di dalam satu desa itu yang datang itu cuma itu aja. Ini sudah saya sering temukan ya. Di saat saya pembinaan di siang hari, misalkan waktu saya diundang kota, berarti kan saya memang nggak bisa mendesain. Di kota otomatis sesuai dengan jam kerja kan ya. Setelah saya tanya, jadi yang hadir, pokoknya setiap ada kegiatan yang datang ya saya, Pak. Itu yang terjadi.
Ya. Jadi gampangnya akhirnya yaitu tadi, di saat kita mau menyampaikan materi apapun yang terima itu saja, akhirnya pemerintahan ya seperti ini, semacam kayak stagnan. Ya. Jadi informasi yang harus tersampaikan kepada si A, si B, si C, sampai Z ya, sing terima me ABC. Ya. Akhirnya seperti ini. Ya. Sebenarnya anggaran dari pemerintah itu banyak. Ya. Anggaran yang diperuntukkan untuk pemberdayaan, untuk pemuda, untuk karang taruna, untuk kelompok informasi masyarakat, segala macam banyak. Ya. Tapi karena kurang adanya transparansi, keterbukaan, ya, akhirnya masyarakat itu tidak tahu anggaran desa ini sekian M, ini sekian M oleh M itu. Ya, terpampang memang penggunaan itu, ya, apa di banner yang besar tadi. Ya, tapi masyarakat apa bisa menangkap, ya, menangkap peluang-peluang yang harusnya tuh menjadi kebutuhan. Ya, katakanlah sekarang non sewu ya, pelaku usaha ya usaha dhewe, golek utangan dhewe ya, golek momono badi ya dipepet dhewe, ana nyungsep ya nyungsep dhewe ya. Ini real ya. Jadi pemerintah nggak bisa menyentuh yang seperti itu. Di saat masyarakat kita tuh banyak yang apa mulai bank tetel, mulai apa segala macam, itu kondisi pemerintah sekarang ini. Ya. Jadi pemerintah itu kayak nggak bisa memberikan pembatasan atau memberikan apa ya itu warning ya. Katakanlah misalkan kasus ojol ya, pinjaman apa online itu loh ya, pinjol ojol itu, pinjol kok ojol. Di saat kita bicara pinjol itu kan banyak yang kena kasus ya, sampai yang bunuh diri lah, sampai dibully segala macam. Pemerintah nggak mau tahu yang seperti itu. Ya, di saat ada yang ketipu sampai mau gantung diri, nggak mau tahu pemerintah. Ya. Nah dari situlah ya saya pingin dengan adanya rumah YouTube ini ya. Jadi rumah YouTube ini harapan saya setiap RW itu ada rumah YouTube. Ya. Dan rumah YouTube ini merupakan ruang publik. Ya. Misalkan anak-anak muda mau bikin konten boleh, mau ngkritisi pemerintah boleh. Ya. Ya. Jadi harapan saya nanti pokoknya aktivitas di RW itu apa sepanjang tidak ada unsur sara, please. Misalkan ada anak muda lagi kegiatan apa, misalkan mau bikin konten, arek muda bikin konten kreator, please. Ya. Misalkan ada ibu-ibu apa ada jamaah yasin, jamaah tahlil, tiba segala macam, al-bajarian, bandengan segala macam ya. Diliput semua. Ya. Dan yang meliput tidak harus kita. Ya, karena rumah YouTube ini yang perlu digarisbawahi ya. Jadi rumah YouTube ini beda dengan konten yang sifatnya kreator. Ya, kalau konten kreator tadi yang kan layak ditonton. Ya, kebanyakan konten kreator itu ada spesifikasi YouTubers itu. Ya, misalnya khusus mancing ngelut ya mancing ngelut, ya, mancing water ya. Misalkan masalah kuliner, masalah wisata, masalah apa sih, udah banyak. Konten tentang itu sudah banyak ya. Rumah YouTube ini yang menjadi pembedanya. Jadi rumah YouTube ini gampangannya konten-kontennya itu lebih mengedepankan informasi. Ya, lebih mengedepankan informasi. Di lingkungan kita misalkan ya. Alhamdulillah ya kita sebagai seorang muslim ya. Ono berbagai jamaah yang ada. Jamaah Yasin Tahlil tiba misalkan ono semua, insyaallah desa kita banyak keberkahan ya dari doa-doa dari ibu-ibu ya, tahlil dari bapak-bapak segala macam ya. Ini mulai kita pahamkan kepada masyarakat bahwa kita ini berada di lingkungan yang sudah insya Allah banyak keberkahan. Nah, sehingga dari sini ya jadi wong aja delurung nemen. Kan ngono ya. Oh jendablek aja mokong segala macam ya. Soalnya apa? Kita bersyukur soalnya lingkungan kita sudah seperti itu. Coba misalkan kita berada di lingkungan sih nggak tahu krungu azan, misalkan sing non muslim nggak tahu ono apa itu pertemuan nggak ono sing gini-gini ya, kan malah kayak di hutan kan ya.
Nah, dari situlah besar harapan kami nanti rumah YouTube ini kontennya itu bisa dari masyarakat. Ya. Jadi liputan tanpa edit tadi maksudnya apa? Yang kita depankan informasi. Katakan misalkan ada yang jualan mie. Halo guys, ya, saya jualan mie. Ya, ada layanan antar. Nomor kontaknya ini, ya, kan itu, ya. Ongkirnya gratis guys. Misalnya gitu ya. Nah seperti itu ya. Tapi gratis untuk di satu lingkungan saja. Ya, lihat tuh, ya bayar guys. Jadi seperti itu. Jadi misalkan di sini ada TPH ya, misalkan ada TK, ada perimbangan balita segala macam. Ya, harapan saya nanti rumah YouTube ini menyentuh ke situ semua. Ya, sehingga para pelaku-pelaku tadi ya itu akhirnya ada fasilitasi untuk menginformasikan profil-profilnya. Ya, misalkan nanti harapan saya nanti dari Mas Anggara ya. Rangga. Hah? Rangga. Oh Mas Rangga. Iya. Kok aku tulis Anggara yo? Oh, Angga. Panggilannya Angga. Iya. Keren. Mas Angga tadi harapan saya nanti bisa menjelaskan tentang optimalisasi gedung serbaguna. Ya. Saya lihat tadi optimalisasinya juga keren. Ya. Harapan saya ini bisa menjadi sebuah percontohan ya. Jadi masing-masing RW nanti ada potensi apa aja nanti akan terinspirasi dari sini. Ya. Di saat di sana misalkan ada Mendet Lanang misalkan ya. Misalkan ada apa lagi ada apa? Yang di sana itu apa itu yang itu yang pinggir sungai itu loh. Banyak, Pak. Kafe? Kafe-kafe itu loh yang belum, bukan. Dulu saya pernah berkegiatan di sana ya, kegiatan budaya. Apa? Aduh, lali aku. Ya sih, contohnya itulah. Jadi nanti bagaimana bisa terinspirasi dari sini. Harapannya setiap RW itu harapan saya itu ada panggungnya anak muda berkegiatan. Ya. Ada panggungnya anak muda berkegiatan ya. Bagaimana nanti panggung tadi betul-betul dimaksimalkan oleh warga. Ya. Nah, ya mungkin selama ini ya dari Mas Angga ya keberadaan Karang Taruna itu ya nun sewu ya rata-rata berkegiatan ya Agustusan ya kadang-kadang seperti itu. Why pertanyaannya karena sudah ada anggaran. Nah bagaimana nanti dengan adanya rumah YouTube ini potensinya ya sampean berkegiatan ya berkegiatan misalkan lomba segala macam lomba selfie misalkan lomba selfie ya. Yang sekarang yang keren itu harus lomba selfie dengan membawa produk UKM ya hadiahnya ya kita manfaatkan ada kafe, resto, ada yang jualan bakso, yang jualan apa itu sebagai door prize-nya, sebagai hadiahnya ya misalkan hadiahnya juara 1 makan bersama keluarga di kafe ini di resto ini ya sebelumnya kan kita ngevlog di sana dulu, ya kita promosikan dulu. Nah, jadi kita misalkan mau adakan lomba, hadiahnya gitu-gitu aja, ya. Misalkan lomba nyambel lah, lomba apalah segala macam, ya. Nah, di saat nanti YouTube sampai ini sudah viral, nggak menutup kemungkinan nanti banyak pengusaha yang datang. Mbak, saya menggaya kegiatan, wis tak sponsori, wis kegiatan apa wae. Pokoknya apa? YouTube sampai ini keren viral saat dulu sih nonton wake. Nah, kan punya potensi ya. Dari situlah besar harapan kami dari rumah YouTube ini nanti yang akan kita wujudkan di dalam satu desa itu ada yang namanya TV channel desa. Ya. Nah, TV channel desa tadi harapan saya nanti kalau masing-masing RW itu sudah ada rumah YouTube ya. Jadi yang mengisi konten di TV channel desa itu dari rumah YouTube tadi. Ya. Jadi yang mengisi konten misalkan saya sebagai admin TV channel desa, ini konten di sana kok asik ya. Misalkan saya minta videonya untuk di-up di TV channel desa. Ya. Nah, jadi besar harapan kami nanti
terkait dengan rumah YouTube ini juga ya. Ini sebagai media ya, pemuda bangkit untuk siap maju. Ya, keren kan ya. Pemuda bangkit untuk siap maju ya. Tapi tidak abstrak ya. Siap maju yang bagaimana Pak Ari? Ya. Kita harus punya jiwa entrepreneur. Ya. Kita harus punya jiwa kewirausahaan, kita harus punya. Soalnya peluang itu tuh yang masih terbuka lebar ya. Di saat kita seorang entrepreneur ya, itu kreasi kreatif dibutuhkan ya, fasilitasnya sudah ada YouTube ya. Di saat sampean mengawali sebuah usaha ya, di saat langsung di-up di YouTube kan rasionya market berarti sudah ada ya kan. Apalagi harapan saya nanti dengan adanya rumah YouTube, minimal nanti rumah YouTube tuh ada influencernya, minimal satu RT ada satu pemuda. Ya. Sehingga informasinya lebih terpublish lagi nanti. Misalkan ada informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, agar masing-masing RT tadi menginformasikan. Mbak, Mak, Yu, ten delok YouTube iki ono informasi kanggo sampean. Informasi apa? Wah, salah sama delok. Ono informasi nang Jatim Park ya. Hari Senin besok misalnya. Cukup nggawa KTP gratis, pokoknya gelem ngepel di sini. Peluang ini. Ya. Katakanlah misalkan oke, kalau misalkan dari Mangliawan mau Senin tak fasilitasi diskon 50%. Cukup bawa KTP kan peluang, ya kan? Terus misalkan kalau saya bisa mendatangkan satu pengunjung dapat berapa? Misalkan dapat 5.000, tak kasih 5.000 satu pengunjung, misalkan begitu. Ya, begitu diinformasikan, ini loh guys, ya wisata yang lagi diskon, ya tempatnya kayak begini. Kita putar video pendeknya, ya. Ini hari-hari biasa ini 100 men. Sekarang dari YouTubers Mangliawan ada kerjasama, cukup bawa KTP diskon 50%. Ya. Terus ketentuannya, pokoknya sing ngarep dhewe wong Mangliawan sing mburi ngejak wong sapa wae gak apa-apa. Peluang kan? Sampeyan karek ngitung sing teko wong pira iki. Ya kan? Terus lagi misalkan sekarang di LS ini kan pastinya orang juga ingin tahu juga kan, anak-anak muda mungkin ya ingin selfie di sana ya. Nah, di saat misalnya sampean wong tua ya, terus ngeculno perawan-perawan ini budal dhewe kira-kira lek rada mir-mir ta. Ya lek gak dibegal ki embong kan ngono. Kita bikin open trip JLS ya. Misalkan mau pakai sedan, mau pakai Avanza, fasilitasnya ada semua mobil di saya. Bukan punya saya. Mau bis, mau minibus ada semua. Ya, saya tinggal open trip. Ya, yuk guys, wisata nang JLS ini loh yang kita tuju. Ya, biayanya sekian. Gini-gini kan peluang. Ya, misalkan yang mau nikahan guys, ya, ini juga ada karya dari kreator YouTube Desa Mangliawan, ya diliput yang bagus, ya. Begitu ada yang punya hajat, Bu, bagaimana kalau kegiatan Ibu saya liput, Bu, hasil liputan saya seperti ini, wani piro, benar nggak? Benar. Potensi itu, ya kan? Nah dari sinilah intinya di saat kita mendesain sebuah informasi, ya, di saat kita menguasai informasi. Apapun yang mau kita sampaikan, fasilitasnya berarti sudah ada. Ya. Nah dari situlah besar harapan kalian ya, dari sampean-sampean ini ya. Nanti saya minta memperkenalkan ya, namanya, sekolahnya di mana, pingin dadi opo, terus saya minta responnya tentang apa yang saya sampaikan ya, sekaligus pertanyaan. Oke, berawal dari Mbak Palingcung, nah, Mbak Gemoy. Arahkan ke Gemoy. Ya.
Perkenalkan dulu. Enggak ada. Kamera Anda di situ Mbak mungkin ya. Monggo Mbak, perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Anissa. Saat ini saya mahasiswa semester 4 dan sedang berkuliah di Polinema. Jurusan apa? Jurusan Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis Internasional. Komunikasi bisnis internasional, keren ya. Ya, Jadi kalau ngomong komunikasi bisnis internasional berarti sampean harus punya paspor luar negeri. benar. Ya Tapi kan? masih belum punya. Katanya siapa itu? Kenapa? Maksudnya apa? Kita harus bisa menjadi warga bangsa, kita juga harus bisa menjadi warga dunia. Ya, Ya kan berarti sampean harus punya mimpi besar. ya. Pingin dadi apa lek wis ngono iku? Kalau sejauh ini pengennya karena suka traveling, pengennya jadi tour guide sejauh ini. Berarti bahasa Inggris harus menguasai. Bahasa Ya. Inggris ya oke? Yes, oke. Yes, of course. Of course. Kan namanya menjadi guide apa? Terkait Guide traveling terkait ya. Keren ya. Terus dari apa yang saya sampaikan tadi kira-kira menjadi sebuah peluang nggak misalnya di saat sampean mengawali bisnis sebagai guide tadi? menurut saya bisa untuk memulai karena untuk belajar mempromosikan diri mungkin. Mempromosikan diri. Ya. Nah, Terus untuk melatih komunikasi sama mempromosikan diri itu maksudnya apa? Maksudnya biar cepat laku terus nikah ya, apa oh gimana? enggak, untuk biar di-guide sama orang. Oke. Berarti ini sudah ada peluang ya tadi gambaran misalkan ya sampai Ya. misalkan apa? Soalnya ya saya melihat di kampung warna-warni ya. Di kampung 3D dan kampung Arema itu banyak turis-turis di sana memang ya. Ya. Di saat sampai tour guide ya, berarti kan itu kan menjadi tempat kan ya, tempat untuk profesi tour guide sampean di saat sampean misalkan memperkenalkan wisata yang lain, Ya. kan arahnya ke sana toh. Ya. Nah, terus dari tour guide yang sampean rencanakan itu di saat ada JLS ini kira-kira ada ketertarikan nggak untuk mengawali JLS dulu misalnya? Tahu nggak JLS? Jalur Lintang Selatan. Tahu nggak? Tahu, Udah pernah ke sana belum? cuma lewat. Cuma lewat berarti Iya. sudah tahu ya kan. Ya. Itu kan keren ya. Keren, kalau malam sangat keren. Oke. Mbak siapa tuh namanya? Anissa. Mbak Anita. Iya. Ya. Berarti apa yang sampean pinginkan ya ini menjadi sebuah solusi untuk mengawali itu ya. Ya. Oke, sekarang Mas Angga. Kalau untuk Mas Angga ini di samping memperkenalkan diri, saya ingin juga kaitannya dengan pemanfaatan gedung serbaguna ini, Mas Angga. Ya. Kayaknya harus pegang gini Mas Angga, saya lihat buka itu. Oh, iya. Sambil dipegang begini, cek suara cek mantap. Monggo Mas Angga, perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan nama saya Airlangga Saksana Putra, biasa dipanggil Mas Angga, Mas Rangga. Saya saat ini sama seperti rekan saya Mbak Anissa sedang berkuliah di Polinema semester 4. Saya jurusan teknik mesin yang terkhusus di pemeliharaan pesawat udara. Nah, kemudian apa Pak ya? Oke, sama ini Mas Angga ya. Saya ingin tahu ya optimalisasinya gedung ini ya, pemanfaatannya kayak apa, Mas Angga? Baik, seperti ini Pak. Jadi untuk fasilitas di perumahan ini khususnya yang kami miliki yaitu gedung ini memiliki banyak pemanfaatan antara lain seperti yang saat ini yaitu untuk olahraga, bulu tangkis, kemudian ada untuk penyewaan sebagai wedding, ya acara pernikahan, kemudian acara-acara yang mungkin saat ini akan diacarakan seperti pemilu, kemudian tempat untuk pentas seni di mana didirikan panggung di dalam sana. Jadi singkatnya gedung ini adalah gedung serbaguna.
yang dimana banyak untuk bisa dimanfaatkan. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi kayak kalau yang saya tangkap ya, berarti ini kan bisa menjadi tempat apa ya, tempat pentasnya anak muda. Jadi gampangannya di sini tempat mewujudkan ide kreatif ya yang sifatnya itu bersifat entertain itu bisa di sini, bersifat bisnis juga bisa di sini. Ya, betul, Pak. Nah, di saat sampai tadi ambil jurusan mesin pesawat ya. Ya. Ya benar juga sih, soalnya kan dekat ABD Saleh ya. Oke Mas Angga, terus ini Siap. untuk ini Mas Gemoy. Ini Mbak Gemoy, Mas Gemoy. Perkenalkan, nama saya Samuel Budi Prasetyo, bisa dipanggil Yoel. Apa Yoel? Ya, Yoel. Oh, Yoel. Saya tidak berkuliah, juga masih belum kerja. Loh, katanya tadi kerja di kafe. Di kafenya kakak sendiri, Pak. Cuman bantu aja. Oh gitu. Iya. Nah, terus dari apa yang saya sampaikan tadi terinspirasi nggak misalnya di sini kayak misalkan mau bikin kafe atau gimana? Kalau ke kafe sih di perumahan ini kayaknya susah mungkin, Pak.